Waalaikumsalam. Sekarang kita berada di daerah Morabulian, di rumah salah seorang santri kita, Alfa, dan dengan orang tua mereka, Alfa. Nah, di rumah ini kita akan tanyakan kepada orang tua Alfa keinginan beliau menitipkan anak di sekolah agama itu apa. Silakan Bapak Ibu, silakan Ibu dulu atau Bapak dulu, silakan. Ayah Alfa. Kami sebagai orang tuanya Afalia, dari mulai Alfanya sudah mulai menginjak kelas 5 SD, itu sudah punya keinginan untuk mengarahkan anak ini ke agama. Karena kami ini kedua orang tuanya bukan berbasis dari sekolah agama. Jadi melihat pergaulan-pergaulan di zaman anak-anak sekarang, kami melihat kurang begitu agamis pergaulan anak-anak. Jadi di sana, apalagi saya sebagai ibunya Afalia, sebagai guru, sebagai pendidik, melihat generasi-generasi yang saya didik dari usia dini belum terarah akan keagamanya. Jadi saya bertekad, seandainya nanti anak saya tamat kelas 6 SD, SMP dan SMA-nya, saya ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih agamis. Karena di situ saya melihat perkembangan anak-anak yang disekolahkan di pesantren itu mendapat ilmu yang begitu double. Seperti anak-anak itu bisa belajar ilmu dunianya, bekal dia untuk mencapai cita-citanya, ingin menjadi guru, ingin menjadi dokter, ingin menjadi yang lainnya. Di sana dapat, kemudian dia juga mendapat bekal agama yang akan dibawanya nanti, akan dipertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Nah, begitu juga dengan cara anak-anak kita berbicara, bertutur kata, bersopan santun kepada orang tuanya. Itu yang kami harapkan dengan menyekolahkan anak kami ini ke pesantren. Terima kasih Ibu. Dari Bapak ada Pak? Cukup ya. Nah, itu tidak semua orang tua, Bapak Ibu, mampu berpisah dengan anaknya, apalagi anak gadisnya, anak bujangnya atau anak laki-lakinya berpisah. Tentu untuk menyekolahkan anak jauh dengan pendidikan agama tentu butuh pengorbanan. Nah, bagaimana kira-kira Ibu, kiat-kiat setiap orang tua supaya pendidikan anak ini betul-betul maksimal didapat dari pesantren dan didukung oleh orang tua? Menurut Ibu bagaimana? Gitu. Setelah saya mulai mendaftarkan Afa anak saya ini ke pesantren, saya ada rasa keraguan itu dalam berpisah. Yang mana Afa ini adalah anak perempuan satu-satunya, karena kami berdua hanya mempunyai sepasang. Jadi sempat ada keraguan berpisah dengan anak. Jangankan untuk berhari-hari, untuk satu hari saja rasanya saya sebagai ibunya nggak sanggup berpisah. Tapi setelah saya melihat, saya berkunjung ke pesantren, saya melihat anak-anak yang mungkin lebih dari Afa ini, yang hanya mempunyai satu orang anak saja, sanggup berpisah. Melihat kakak-kakak kelasnya, setelah saya berkunjung ke pesantren itu, melihat kakak-kakak kelasnya hanya satu anak, itulah anaknya, kata orang tuanya. Jadi saya berpikir, melihat perkembangan kakak-kakak kelasnya di sana, tekad saya jadi bulat. Karena tidak selamanya anak ini dengan kami. Setelah sewaktu-waktu pasti akan berpisah. Jadi dengan tekad yang bulat demi masa depannya Afa, kami berdua berkomitmen berpisah demi masa depan anak dan demi agamanya anak-anak ini. Untuk Alfa, dari Ibu ada nggak pesan-pesan khusus, harapan Ibu sebagai orang tua untuk anak? Silakan disampaikan nasihat. Kakak, Ibu berpisah dengan kakak mungkin hanya sementara. Ini demi masa depan kakak.
Jadi kakak harus ingat pesan ibu sama ayah. Ibu dan ayah bekerja demi kakak dan demi adik juga. Ibu rela berpisah dengan kakak, jauh dengan kakak, itu untuk masa depan kakak. Supaya kakak bisa menjadi seorang wanita yang soleha, dihargai oleh teman-teman, disayangi oleh saudara-saudara, kemudian jadi kebanggaan guru-gurunya, jadi kebanggaan ibu dan ayah. Jadi kakak ingat pesan ibu sama ayah, rajin belajar, kemudian rajin sholat, kemudian jangan lupa berdoa, doakan ibu sama ayah supaya tetap mendapat rezeki dan sehat, terus bisa mendampingi kakak sampai kakak selesai menjalani tugas kakak, mengejar cita-cita yang kakak inginkan. Ya nak ya? Cium tangan ibunya. Surga ada di sana. Iya. Supaya kakak berhasil nak ya. Berdiri ya, Pak, sayang ya. Minta doa orang tua. Rajin sekolah nak ya, rajin belajar, jangan lupa sholat, jangan lupa berdoa ya nak ya. Nah, yang menjaga diri kakak itu kakak lah. Kalau ibu sama ayah hanya bisa berdoa, ya nak ya. Bisa berdoa demi masa depan kakak, ya nak ya. Ibu, Bapak, Alfa, keputusan ini sebenarnya sudah bagus, sudah betul. Kalau kita menunggu Alfa sukses, itu butuh waktu 15 tahun, 20 tahun. Nah, baru bisa membahagiakan orang tua. Kasih uang, tapi tidak semuanya dibuat dengan itu. Kalau kita di pondok pesantren, itu baca Quran kita teratur, sholat kita teratur. Sekali saja, satu ayat saja kita baca Quran, itu pahalanya langsung ngalir ke Bapak Ibu. Ya, langsung ngalir. Alfa dapat pahala, orang tua juga dapat pahala. Dan kesempatan kita berdoa untuk orang tua itu banyak. Maka kita berada di antara sahabat-sahabat yang soleha. Sahabat-sahabat yang soleha. Karena sahabat, siapa yang kita pilih menjadi sahabat kita itu menentukan arah kita. Ya. Nah, sekarang insya Allah mudah-mudahan Alfa berada dalam lingkungan yang mulia. Sering saya sampaikan Bapak Ibu, di pesantren kalian ini emas. Tapi kalian tidak tahu nilai kalian saat ini karena kalian berada di antara emas-emas. Ya, di antara kumpulan emas. Nanti kalau kalian terasa nilai kalian itu tinggi daripada yang lain saat kalian pulang ke kampung masing-masing. Berdiri di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah teman kalian, nanti akan nampak kilauan emas kalian. Nah, asahlah terus emas itu. Jadilah wanita yang soleh. Ya. Sekian saja. Terima kasih Bapak Ibu. Kami dari rombongan pesantren Serambi Mekah, kami sangat bahagia sekali bertemu dengan momen seperti ini. Dan orang tua santriwati kita dari Serambi Mekah yang tinggal di Merebulian sangat luar biasa sekali menyambut rombongan kami pesantren Serambi Mekah. Dan saya sebagai tim manajemen mengucapkan secara kelembagaan atas sambutan seperti ini. Luar biasa. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.